Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Firmansyah dengan NIM 24040303067. Di sini saya akan menjelaskan materi teman-teman kelompok yang sudah dijelaskan dan saya untuk merangkum di sini. Yang pertama ada kelompok 1, yaitu konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi atau konsep Lengkan atau scarcity adalah kondisi ketidakseimbangan antara sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. B. Konsep wants atau kebutuhan dan needs atau keperluan. 1. Keinginan atau wants adalah sesuatu yang diinginkan manusia untuk menunjang hidup. Contohnya, ingin pakaian bermerek, makan enak. Yang kedua ada kebutuhan atau needs adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup dan sehat. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua itu ada kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang menunjang kebutuhan seperti TV atau sepeda motor. Ya, ada pula juga kebutuhan menurut waktunya, yaitu seperti kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi segera. Contohnya, pada saat orang lapar, terus kebutuhan masa depan yang direncanakan seperti tabungan pendidikan, yaitu dilanjut konsep biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang dirumuskan ketika seseorang memilih satu tindakan. Misalnya saat OTB memilih menunda usaha sendiri demi bekerja di bank, keuntungan dari tabungan menjadi biaya peluang. Yang kedua itu konsep efisiensi. Efisiensi terjadi jika semua sumber daya digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Efisiensi produktif berarti barang diproduksi dengan biaya yang paling rendah. Yang kedua itu ada efisiensi alokatif, berarti sumber daya digunakan untuk memproduksi barang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Yang kedua ada teori produksi. Teori produksi adalah kegiatan mengubah input tenaga kerja, modal, dan bahan baku menjadi output atau barang jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ke B yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan. Kurva produksi menggambarkan hubungan antara input atau output terdiri dari satu kurva produksi, total output dari berbagai jumlah output. Yang kedua ada kurva produksi marginal, tambahan output dari setiap penambahan satu unit output. Yang ketiga ada kurva produksi rata-rata, rata-rata output per unit input. Yang ketiga itu ada tahapan produksi. Yang pertama, peningkatan pengembalian. Penambahan input meningkatkan output secara lebih besar. Yang kedua ada penggunaan pengembalian. Penambahan input tetap menambah output namun dengan tambahan yang semakin kecil. Yang ketiga ada pengembalian negatif. Menambah input justru mengurangi total output. Selanjutnya hukum Dimitri Return. Secara sederhana, ketika sebuah usaha menambah input produksi menerus tanpa menambah faktor lain, efisiensi produksi menurun ketika keterbatasan kapasitas dari faktor produksi yang tetap. Contohnya, jika sebuah produksi yang tetap hanya bisa dikerjakan oleh 10 petani secara optimal, menambah petani lebih dari itu justru akan membuat hasil panen per petani menurun karena lahan sudah terlalu penuh. Yang selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk memperoleh faktor produksi, bahan baku seperti upah, penyusutan aset, biaya pemilihan, dan pajak. Faktor-faktor produksi itu ada sumber daya alam. Nah, segala sesuatu dari alam yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua itu ada tenaga kerja, usaha manusia baik fisik atau pikiran. Yang ketiga ada modal. Modal itu barang hasil produksi yang digunakan untuk produksi lebih lanjut. Dan yang terakhir itu digunakan kewirausahaan, kemampuan mengelola dan mengkombinasikan faktor produksi secara efisien. Nah, kita lanjut ke kelompok 3 yaitu pasar persaingan sempurna.
Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi harga pasar produk yang dijual bersifat homogen, sama, atau identik. Dan informasi pasar tersedia secara sempurna, baik semua pelaku pasar, harga terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Nah, kita masuk ke ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ada banyaknya penjual dan pembeli. Jumlahnya sangat banyak sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan harga. Yang kedua ada produk homogen. Barang yang dijual tidak berbeda sehingga pembeli tidak membedakan produk dari penjual dengan yang lainnya. Yang ketiga itu ada informasi sempurna. Semua pelaku pasar mengetahui harga, kualitas, dan ketersediaan barang secara lengkap. Yang keempat tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Penjual bebas masuk atau keluar pasar kapan saja. Yang kelima itu ada penjual sebagai price taker. Penjual menerima harga pasar dan tidak bisa menentukan harga sendiri. Yang terakhir itu ada mobilitas faktor produksi. Tenaga kerja dan modal dapat berpindah dengan mudah ke pasar lain jika diperlukan. Nah, kita masuk ke kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada harga efisien. Harga mencerminkan biaya produksi dan preferensi konsumen. Yang kedua ada alokasi sumber daya optimal. Produksi dilakukan pada tingkat di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Yang ketiga ada mendorong inovasi. Persaingan ketat memicu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir itu ada harga stabil. Karena banyaknya penjual, harga tidak mudah berubah karena tindakan satu penjual saja. Kita masuk ke kekurangan pasar persaingan sempurna, yaitu kurangnya insentif dan inovasi besar. Yang kedua itu ada keuntungan perusahaan relatif kecil. Dan yang ketiga itu tidak cocok untuk produk yang membutuhkan diferensiasi atau perlindungan pasar. Kita masuk ke kelompok 4 yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar dengan hanya satu penjual atau produsen tunggal yang menghadapi banyak pembeli. Nah, pasar ini itu termasuk dalam kategori pasar persaingan tidak sempurna karena yang timbul akibat adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh suatu pelaku usaha dalam pasar monopoli. Penjual memiliki kendali penuh atas harga barang atau jasa yang dijual. Kita masuk ke jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama itu ada pasar monopoli murni, yaitu pure monopoli. Bentuk pasar yang sangat ekstrim seperti PLN, PT Kereta Api, dan PAM. Yang kedua itu ada pasar neomonopoli, yaitu pasar yang mendekati monopoli terdiri dari satu pengusaha dan produsen tunggal. Kita masuk ke karakteristik pasar monopoli. Yang pertama hanya ada satu penjual, produsen tunggal yang bertindak sebagai menentu harga atau price maker. Yang kedua itu adanya banyaknya pembeli. Yang ketiga adanya produk tidak memiliki substansi yang dekat. Yang keempat itu adanya hambatan untuk masuk pasar. Yang kelima itu ada hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Penguasaan sumber daya penting dan unik, skala ekonomi yang besar seperti perusahaan listrik, air, atau transportasi, dan kebijakan pembatasan harga untuk menghalangi pendatang baru. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.